teman-teman, kita bertemu lagi di dalam ibadah kita hari ini dan kita akan sama-sama beribadah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, juga siapkan pikiran kita. Walaupun kita beribadah streaming dari rumah, tapi biarlah ibadah ini, biarlah keberadaan kita tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak dan nanti kita akan masuk ke dalam pujian kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kami bersyukur hari ini bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan waktu ini untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, untuk sebagai saat teduh kita akan menyanyikan lagu seperti Rusa. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan, nggak boleh sedih-sedih. Kita mau mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan sama kita. Mari kita mainkan bersama-sama, kita mainkan lagu Jangan Lelah. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya teman-teman, kita sudah lagi mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian, bagaikan hujan. Bagaikan bejana siap dibantu,
serahkan hidupku di tanganmu. Denganmu dapat kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam domamu, dunia hidupmu di tanganmu. Bertugas turut kehendakmu, akanlah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik sekalian, mari kita satukan hati kita sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di siang hari ini kami semuanya dikumpulkan untuk memuji Tuhan dan khususnya mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan itu membuat kami menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang sungguh-sungguh rindu hidup berkenan di hadapan Allah. Engkau kiranya yang menguasai seluruh waktu kami di depan Tuhan, agar penuhi kami dengan firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka 1 Timotius 4 ayat 12. Yang di rumah bisa mempersiapkan handphonenya mungkin atau Alkitab. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema kita pada kesempatan ini adalah menjadi teladan. Mengapa tema ini adalah tema yang penting? Karena hari ini kita melihat kondisi di sekitar kita. Bukan cuma di luar negeri, di barat, ataupun di bagian Eropa, tetapi juga kita melihatnya di Indonesia, khususnya banyak anak remaja yang hidupnya tidak jelas arahnya. Mereka bingung di mana dan apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga tidak sedikit kita melihat penampilan-penampilan anak-anak remaja yang wanita yang begitu seksi, bahkan juga yang pria rokok di tangan atau bolos sekolah. Ada orang tua yang mengatakan mengenai anaknya bahwa anak-anaknya membentak mereka, diminta tolong tetapi mereka tidak mau menolong atau membantu orang tua. Mereka taunya bagaimana menghabiskan hari-hari kehidupan mereka dengan santai dan tidak melakukan apa-apa. Dan di beberapa tempat anak-anak juga lupa pulang sekolah, atau mereka tidak sampai di sekolah tetapi mereka ke gaming place atau tempat di mana mereka bisa bermain game dan menghabiskan waktu mereka di sana berjam-jam, bahkan kadang-kadang mereka lupa makan. Di dalam masalah hari ini kita misalnya social distancing atau physical distance, masih banyak kita melihat juga anak-anak remaja yang senang berkumpul-kumpul dan tidak taat dengan aturan. Orang mengatakan 80%-nya adalah anak-anak remaja, anak-anak yang baru bertumbuh secara fisik ataupun secara kognitif. Jika ketaatan seperti itu tidak dapat dilakukan, bagaimana bisa taat dengan firman Tuhan?
Tapi kita juga jangan khawatir karena masih banyak anak remaja yang mengaku percaya Tuhan dan mereka memiliki kehidupan iman yang sangat baik. Dan hal ini dapat kita lihat pada diri Timotius, seorang pribadi anak remaja yang baik, sehingga Paulus menulis surat ini. Paulus menegaskan kembali agar Timotius bertahan di dalam imannya selama ini, iman yang baik. Adik-adik sekalian, iman itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Iman itu adalah bagaimana tingkat keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Iman itu berbicara tentang kita trust kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Rasul Paulus menuliskan sepucuk surat yang ditujukan kepada Timotius karena Paulus percayakan Timotius melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Surat ini memuat nasihat atas kegiatan pemberitaan Injil dan sejumlah wejangan-wejangan pribadi. Sebagai seorang guru, orang tua kepada Timotius, dia mengatakan kepada Timotius, walaupun engkau masih muda, engkau harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam pasal 4 ayat 12, Paulus menasihatkan kembali kepada Timotius agar Timotius melalui perkataannya, tingkah lakunya, dan kesetiaannya harus menjadi contoh. Dan tentu banyak sekali poin-poin yang lain, tetapi maksud daripada Paulus agar Timotius itu menjadi pribadi yang baik. Kalau pribadinya baik, maka seluruh tingkah lakunya dan perkataannya juga pasti baik. Saya pernah punya pohon lengkeng di rumah. Pohonnya gede, pohonnya besar, tetapi jelek sekali. Kenapa saya katakan jelek? Karena dia tidak berbuah sama sekali. Atau namanya kelengkeng itu pohonnya gede tetapi fungsinya tidak ada. Akhirnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan dipotong saja. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau iman kita tidak berfungsi, kita cuma berkata bahwa saya sebagai anak muda, saya percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kalau iman kita tidak bisa menjadi kesaksian, maka mungkin itu tidak ada gunanya. Paulus mau menasihati Timotius agar menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi teladan khususnya juga kepada orang-orang muda seusianya. Timotius harus bisa menjadi pribadi yang punya integritas yang baik, yang sanggup mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk memandangnya rendah karena dirinya masih muda. Bukan hanya citra yang harus kita perhatikan, tetapi juga integritas. Citra itu apa yang nampak, integritas itu apa yang ada di dalam. Kalau integritas itu bicara tentang bagaimana kita beretika, bagaimana kita beretiket, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Kalau citra itu bicara tentang penampilan kita. Citra penting, tetapi integritas tentu jauh lebih harus diutamakan. Banyak orang pada hari ini cuma memperhatikan citranya, bagaimana dia membuat dirinya tampan, membuat dirinya cantik dengan bermacam-macam alat make up. Itu bagus sekali. Di Instagram kita bisa melihat banyak sekali orang cantik. Tetapi Tuhan inginkan hati kita juga cantik. Tuhan inginkan hati kita itu penuh dengan keharuman, inner beauty, kecantikan dari dalam. Dan ini yang Paulus katakan kepada Timotius, bahwa walaupun engkau masih muda, belum banyak pengalaman, belum dikatakan usia yang dewasa, dan kalau orang zaman sekarang menyebutnya anak masih bau kencur. Tetapi Paulus mengatakan walaupun engkau muda, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Apa yang engkau omongkan, apa yang engkau bicarakan, semuanya baik. Jangan selalu menyebar hoaks, jangan selalu mengatakan hal-hal yang tidak penting, yang sia-sia. Hari ini banyak sekali anak muda yang suka bicara, memanggil temannya dengan nama hewan, nama binatang, dan lain sebagainya. Hal ini tentu tidak boleh. Tingkah laku juga harus diperbaiki. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari, kesetiaan kita, kesucian kita, sehingga dengan begitu orang lain tidak akan memandang rendah kita, tetapi melihat kita memiliki integritas, kedewasaan iman yang luar biasa. Banyak anak remaja hari ini pribadinya dewasa. Sebaliknya banyak orang tua belum tentu dia dewasa. Yang ingin saya katakan, usia masalah tua dan muda, tetapi dewasa itu adalah masalah pribadi. Artinya walaupun kita masih muda, iman kita bisa dewasa. Tetapi belum tentu orang yang usianya senior dan tua, dia punya pribadi yang dewasa. Teman-teman, perasaan yang sama juga tentu bisa terjadi di dalam diri kita. Sebagai orang muda mungkin kita merasa takut dan minder juga, karena kita masih terlalu muda. Dan karena usia kita, orang lain melihat kita masih anak kecil.
Bahkan ketika kita hendak mengabarkan Injil kepada mereka, seringkali itu susah, karena kita hanya dipandang sebelah mata saja dan tidak bisa berbuat banyak. Ketika Paulus menuliskan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, teks itu untuk semua usia, untuk yang muda dan yang tua, untuk saya dan juga untuk adik-adik sekalian. Artinya, jangan sia-siakan kehidupan kita. Hidup itu bukan dimulai dari usia yang sudah besar, tetapi justru dari usia anak-anak, usia remaja. Kita punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kita punya kesempatan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kesempatan itu bisa selesai, hati-hati. Kita harus memakai semua waktu kita dengan baik. Dan menarik sekali Yesaya ketika dipanggil Tuhan. Yesaya mengatakan, ini saya Tuhan, panggillah saya. Lalu dia katakan apa? Tetapi bibirku ini najis. Artinya bibirnya selama ini adalah bibir yang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menyucikan bibirnya supaya menjadi baik. Di dalam teks kita dikatakan, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Satu hal yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus ini kepada Timotius, bahwa sekalipun masih muda, kita dapat hidup begitu rupa sehingga menjadi teladan bagi banyak orang hari ini dan hari mendatang. Hal ini bisa terlihat dari sikap kita membawa diri, melalui cara kita berbicara, dan juga cara kita bertingkah laku. Suatu kali ada seorang anak muda yang bergaya ala zaman kini. Adik-adik tahu zaman kini gayanya bagaimana? Dan dia melakukan hal itu, tidak apa-apa. Dia duduk di bus dan melihat seorang tua, lalu kemudian anak muda ini berdiri dari kursinya dan mempersilahkan orang tua itu duduk. Dia mengikuti zaman, tetapi dia bisa menjadi berkat bagi zaman ini. Jadi dia sopan sekali, dia berdiri dan dia mengatakan orang tua itu silahkan duduk. Ada juga seorang anak muda di mana semuanya temannya merokok. Lalu kemudian temannya mengatakan, kalau kamu tidak merokok, kamu itu bukan anak muda zaman now. Tetapi dia mengatakan, saya adalah anak muda zaman sekarang. Anak zaman muda sekarang harus menjadi anak muda yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia menolak rokok itu. Dan di sini kita melihat bahwa anak muda ini pribadi yang sungguh-sungguh bisa membawa dirinya dengan baik, integritasnya dengan baik. Sudahkah kita mengeluarkan perkataan yang membangun orang lain? Itu pertanyaan dari Amsal 16 ayat 24. Sudahkah perkataan kita sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki untuk kita miliki? Apa yang ada di dalam hati kita pada hari ini? Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tingkah laku kita yang kita mungkin anggap sepele, perkataan kita yang mungkin kita anggap sepele, itu semuanya berdampak besar bagi kehidupan kita. Siapa kita itu bisa dinilai dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan. Itu sebabnya anak muda harus belajar menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku dan di dalam kesucian hidup. Kalau berpacaran, jangan ganti-ganti. Kalau masih SMA, lebih baik jangan berpacaran dulu. Belajar dulu. Kalau sudah punya pacar, jangan pegang sana, pegang sini. Harus tetap menghargai kesucian hidup kita. Kita bisa belajar banyak hal dari firman Tuhan. Dan ini bukan perkara yang enteng. Ini penting sekali. Milikilah perkataan-perkataan yang penuh kejujuran. Engkau dapat dipercaya orang lain. Dan engkau sedang membangun dirimu agar kelak ketika usiamu bertambah, engkau punya hikmat dan bertambah pula integritasmu yang baik. Tetap hidupkan Yesus di dalam hidupmu. Supaya apa? Biarkan dia bertahta dan menguasai seluruh hidup kita, dan kita menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan biarlah firman ini mengingatkan adik-adik sekalian bahwa di usia muda ini siapa bilang kita rendah? Siapa bilang kita bau kencur? Kalau kita punya iman yang dewasa di dalam Tuhan. Taati orang tuamu, hormati orang tuamu, jadi teladan di sekolah, jadi teladan di gereja, jadi teladan di masyarakat dimanapun engkau berada. Dan kita tetap bisa mengatakan bahwa saya anak Tuhan, karena saya menjaga api integritas saya tetap bersinar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Saya mengajak kita adik-adik sekalian untuk kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan di siang hari ini kami bisa belajar tentang firman-Mu dari Timotius. Bagaimana kami bisa mendengarkan bahwa haruslah kami jadi teladan
dalam perkataan kami, dalam kesucian kami, dalam kasih kami, dalam tingkah laku kami. Kami tidak ingin hanya menjadi orang yang dikatakan Kristen, tetapi hidup kami harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Kami walaupun masih muda, tetapi kami punya iman yang dewasa di dalam Tuhan. Berkati kami, mampukan kami Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan supaya corona ini bisa cepat selesai, bisa dipulihkan kembali negara kami, dunia ini dipulihkan, sehingga kondisi politik ekonomi kembali stabil. Tuhan di surga yang bekerja, Tuhan di surga yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita mau bersama-sama lagi bernyanyi. Kita akan bernyanyi Ku Berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, kita satukan hati kita dan kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan singkat kami di pagi hari sampai siang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami mulut bibir yang bisa memuji Tuhan dan telinga untuk mendengarkan firman-Mu. Tinggal di mana kami memakai seluruh hidup kami untuk melakukannya agar nama Tuhan dimuliakan. Dan kami semuanya akan mengakhiri persekutuan kami di siang hari ini. Kami rindu teman-teman kami yang sedang berada di rumah. Tuhan juga memberkati mereka. Dan tugas-tugas sekolah melalui media teknologi, biarlah kami pun dapat mengerjakannya dengan baik. Walaupun kami di rumah, kami tetap bisa menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan peliharakan kami sampai kami berjumpa kembali di dalam persekutuan kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara ibadah online kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.